Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dunia Membenci Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali saya membaca di internet sebuah percakapan yang awalnya menarik perhatianku, namun belakangan membuat aku muak dan sedikit marah. Pertanyaan yang diajukan seorang penulis begini: siapakah Presiden Indonesia yang menjadi idola Anda? Polling menunjukkan Jokowi menempati ranking tertinggi. 75% respon puas, 28% tidak puas, dan sisanya abstain atau tidak menjawab. Ketika aku telusuri, ada bagian yang mengusik hatiku. Kata netizen, Jokowi itu antek-antek Cina. Dan saya tidak ingin melanjutkan ujaran-ujaran kebencian lainnya sekarang. Sebab bukan saja melukai hatiku, nanti bahkan bisa melukai hatimu. Hari ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa Dia juga telah pernah dibenci oleh bangsanya sendiri. Bukanlah sesuatu yang aneh kalau kita, para pengikutnya, juga akan mendapat perlakuan yang sama. Inilah sabdanya hari ini untuk kita renungkan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau gurunya saja dibenci, apalagi orang-orang yang mengikuti dan menjadikan dia panutannya. Di mata orang-orang Yahudi, apapun yang dikerjakan oleh Yesus nampak salah dan keliru. Perbuatan baik pun tidak bisa mereka terima. Dia harus disingkirkan, kalau perlu dimatikan. Saudara-saudari terkasih, itu yang dialami oleh Yesus. Dia mengusir setan, maka diberikan sebutan untuk dirinya Beelzebul, penghulu setan. Dia menyembuhkan orang sakit, disebutlah dia pelanggar hukum Sabat. Tetapi ketika Yesus bertanya, apakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Serentak mereka bungkam 1000 bahasa. Ketika Yesus dipaksa menaati hukum Taurat agar dia memerintahkan orang melempari batu wanita yang berbuat zina, dengan harapan Yesus menolaknya. Tetapi Yesus berkata, "Oke, silahkan melempari wanita ini kalau kamu tidak punya dosa." Mereka juga tidak bisa berkutik. Bahkan Yesus mau dijerumuskan ke dalam jurang oleh orang sekampungnya karena dia tidak mengadakan mujizat di Nazaret seperti yang dilakukannya di Kapernaum. Penolakan demi penolakan dialami oleh Yesus. Bahkan orang-orang
yang tadinya menyanjung dia dengan berkata, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Mereka berbalik arah karena hasutan pemuka Yahudi dengan berteriak-teriak penuh kebencian, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Saudara-saudari terkasih, selama hidupnya Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ditandai oleh kasih sayang dan pengampunan. Kerajaan Allah yang ditandai oleh belas kasihan kepada mereka yang tersingkir dan dikucilkan. Kerajaan Allah yang hadir dalam mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Kerajaan Allah yang memberikan harapan bagi mereka yang putus asa, yang mati dibangkitkan. Tapi apa yang didapat Yesus dari semua yang telah diperbuatnya? Dia ditangkap, didera, disalibkan, dan wafat di atas kayu salib atas nama kebencian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Inilah refleksi teologis dari gereja perdana pada masa-masa sulit karya pewartaan iman kekristenan setelah Yesus diangkat ke surga. Begitulah cara murid-murid Tuhan Yesus saling meneguhkan iman mereka satu sama lain. Pada masa ini, para murid ada yang ditangkap. Mereka diminta untuk menolak Yesus dan membenci keyakinannya. Namun, mereka tidak gentar. Mereka tetap bertahan, bahkan mereka siap dan telah terbukti setia kepada Yesus. Mereka dibenci, itulah nasib mereka. Mereka dianiaya, itulah pengalaman mereka. Mereka dimatikan, itulah arti kemartiran mereka. Mereka dikuatkan oleh firman Tuhan Yesus sendiri yang kita dengar hari ini. Dan kita diingatkan akan satu hal oleh Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan memperolehnya kembali. Biji gandum tidak akan berbuah jika tidak mati. Kebencian kepada gereja sungguh mendapatkan peneguhan dari firman yang kita dengar hari ini. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda bertanya kepadaku, apakah hidup kita hari ini diwarnai juga oleh kebencian seperti yang dialami oleh gereja perdana 2000-an tahun yang lalu? Di Indonesia mungkin tidak begitu terasa, meskipun masih ada jejak-jejak penolakan itu. Tapi pembantaian terhadap pengikut Kristus masih terjadi di belahan dunia yang lain. Imam dibunuh di altar di Italia. Pembantaian gereja oleh gerakan ISIS. Pembakaran rumah ibadat adalah bentuk-bentuk kebencian pada pengikut Yesus yang masih kita rasakan sampai hari ini. Semoga yang seperti ini sudah tidak terjadi lagi dan jangan sampai terjadi. Aparat pemerintah tetap berjaga untuk hari-hari besar Kristen di rumah-rumah ibadat.
hari Paskah dan Natal mendapat pengawalan dan penjagaan yang ketat karena dikhawatirkan ada oknum yang tidak suka dan membenci peribadatan kita. Namun, kata Petrus, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Apakah imanku kepada Yesus akan kendor dan lumpuh bila orang membenciku? Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peneguhan Tuhan Yesus. Kami siap menghadapi penolakan yang bernada kebencian. Mampukanlah kami untuk bertahan dan berpegang teguh pada iman yang Kau curahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus melalui gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.